Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Gustian. Saya dari jurusan Agribisnis kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2106134451. Di sini saya akan menyebutkan serta menjelaskan Pantang Larang Melayu Riau di Kecamatan Sebrida, Kabupaten Indragiri Hulu. Pantang larang Melayu merupakan kepercayaan masyarakat Melayu zaman dahulu yang berkaitan dengan adat dan juga budaya waris nenek moyang. Kebanyakan pantang larang diturunkan secara lisan secara turun-temurun. Pantang larang bertujuan untuk mendidik masyarakat, khususnya generasi muda agar dapat diterapkan nilai-nilai baik yang bisa diamalkan dalam kehidupan. Apa yang dikatakan bukan untuk dipercayai, melainkan untuk dihayati pesan yang terkandung di balik pantang larang yang telah diturunkan secara lisan dari zaman ke zaman. Langsung saja ke macam-macam pantang larangnya. Yang pertama, pantang orang hamil duduk di depan pintu, nanti kalau lahir anaknya melintang atau sunsang. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah anak akan lahir melintang atau sunsang bila ibu hamil duduk di depan pintu. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan para pendahulu atau nenek moyang kepada ibu hamil. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati ibu hamil untuk tidak duduk di depan pintu karena akan menghambat aktivitas orang lain yang mau lewat. Yang kedua, pantang potong kuku malam-malam nanti umur pendek. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah berumur pendek bila suka memotong kuku pada malam hari. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak tersebut untuk tidak memotong kuku di malam hari karena bisa salah dan terluka. Yang ketiga, pantang tidur maghrib-maghrib, nanti disuruh atau disembunyikan orang bunian. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah nanti disuruh atau disembunyikan orang bunian bagi orang yang tidur maghrib. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak tersebut agar tidak tidur maghrib-maghrib karena tidak baik bagi kesehatan. Yang keempat, pantang bercermin waktu hujan, nanti kena tembak petir. Ungkapan pantang larang ini menasihati anak untuk tidak bercermin waktu hujan. Nilai yang terkandung dalam ungkapan pantang larang ini adalah nilai adat karena kebiasaan petir itu mencari cahaya dan arus listrik. Yang kelima, pantang masak keasinan, tanda akan atau nak bersuami lagi. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah sebagai pertanda akan bersuami lagi bila masak keasinan. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anak perempuannya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak perempuan untuk tidak asin dalam memasak karena itu merupakan kemubaziran. Pertama, mubazir akan pemberian garam. Kedua, mubazir akan masakan itu sendiri yang karena keasinan tidak dapat dimakan lagi. Yang keenam, pantang anak gadis bernyanyi sambil memasak, dapat suami tua. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah akan mendapat suami tua bila gadis suka bernyanyi sambil memasak. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua untuk menasihati anak perempuan gadisnya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya menasihati anak gadis untuk tidak bernyanyi sambil memasak karena bisa membuat masakan kurang steril. Air liur bisa saja muncrat atau keluar dari mulut saat bernyanyi. Yang ketujuh, pantang duduk di atas bantal, nanti pantat berbisul. Makna tersirat dari ungkapan pantang larang ini adalah pantat akan berbisul bila duduk di atas bantal. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya untuk menasihati anak tersebut untuk tidak duduk di atas bantal karena bisa menyebabkan bantal itu sobek. Yang berikutnya, pantang makan tebu malam hari, nanti mati emak. Makna tersurat dari ungkapan pantang larang ini adalah bisa menyebabkan ibu kita meninggal jika makan tebu malam hari. Ungkapan pantang larang ini biasanya disampaikan orang tua kepada anaknya. Makna dari ungkapan pantang larang ini sebenarnya untuk menasihati anak tersebut untuk tidak makan tebu di dalam
di malam hari karena sampah yang ditimbulkan dapat mengotori lantai sehingga mengundang semut datang. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.